Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berpantun nih. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat siang Bapak Ibu, tetap semangat janganlah lesu. Yang terhormat Bapak Jaya Hamidin dan Bu KS Dewi Etika Wulandari, yang terhormat Ketua Komite beserta jajarannya, wali murid SDN Kamar Jono 3 yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi visi misi SD Negeri Tabaharjo 03. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari arah kebelakang menuju alam yang telah berjalan, yakni agama Islam. Amin. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu pada acara hari ini. Akan saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, tiga doa, empat pemaparan, selanjutnya refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal dan penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita baca ambil kitab Ilahi berarti Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Alkitab acara kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Untuk acara selanjutnya sambutan pada Bapak Zainal, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Jenny Etika Wulandari, selaku Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru, komite dan perwakilan tiap kelas yang sudah dihadirkan oleh Ibu Jenny. Pada kesempatan ini saya dalam rangka untuk observasi atau praktik observasi terkait di kinerja kepala sekolah yang diambil adalah presentasi visi misi sekolah. Pada visi misi ini kepala sekolah memiliki sebuah mimpi yang diwujudkan dalam satuan pendidikan, yang dimana bisa diwujudkan melalui misi sekolah yang akan dilaksanakan. Saat ini nanti beliau diharapkan bisa memaparkan visinya, misinya, terus keberhasilan sekolah yang sudah dicapai, yang belum dicapai, dan kendala-kendala yang harus diperbaiki. Dari itu nanti harapannya ada diskusi, ada masukan, ada kritikan. Jangan alergi terhadap kritikan. Bila ada masukan disilahkan sehingga bisa mengoptimalisasi kegiatan yang ada di SDN Tabaharjo 03. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya, dan semoga presentasi ini berjalan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Untuk ada selanjutnya doa kepada Bapak Sulher, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa rahmatal muslimin. Subhanallah manasya wa lillahi subhanahu wa ta'ala wa lillahi subhanahu wa ta'ala wa ilahi subhanallah wa bihamdihi wa kullu yaqulu ya muqaddas wa la Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa ilman fid jasad wa ilmi wa barakatan fil rizqi wa ramadan wa ramadan wa ramadan wa ramadan wa rabbana hab lana min shururi anfusina ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت الشهيد العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بسم الله لا يضر له ما في السماوات والارض والسميع العليم لا اله الا انت سبحانك اني كنت الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Babi. Terima kasih untuk acara yang selanjutnya yaitu pemekaran visi misi SD Negeri Taman Sumbawa. Selama proses ini berlangsung serta diharapkan tenang dan memperhatikan, mohon gadget di silent. Nanti akan ada sesi tanya jawab, masukan, kritik maupun saran dengan cara mengangkat tangan secara bergantian. Siap Bapak Ibu? Kita lihat dalam hal ini pemakar Ibu Jenny Etika Wulandari, moderator saya sendiri, operator Bu Eli. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Dapat dimulai Bapak Ibu. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu wali murid, Bapak pengawas, dan juga Ketua Komite. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, terutama kepada Bapak Ibu Komite, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas. Semoga tadi berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh panjenengan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah membantu kelancaran kegiatan hari ini, mulai dari menyiapkan ruangan dan segala sesuatunya. Karena tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya mungkin kegiatan tidak bisa berjalan lancar nantinya. Baik, terima kasih. Saya mulai slide berikutnya, Bu Er. Mungkin pakai ini. Iya, pakai ini. Kegiatan hari ini yaitu observasi praktik kinerja presentasi visi dan misi sekolah SDN Tambarejo 03. Sebelum saya menginjak ke visi dan misi, saya akan menjelaskan tentang aset apa saja yang dimiliki oleh SDN Tambarejo 03. Yang pertama, aset manusia itu terdiri dari Dewan Guru yang pasti di sini. Di sini kami berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembelajaran pada anak-anak dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Di sini kami kebetulan di sini sedang berdiskusi tentang PMM ini. Kemudian di sini juga ada wali murid, aset yang memiliki di mana Bapak Ibu wali murid ini yang selalu mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ini aset yang paling berharga yaitu anak-anak kita, siswa-siswi SDN Tambarejo 03, karena tanpa mereka ini sekolah tidak akan berjalan dengan maksimal.
Berikutnya aset sosial. Di sini kami menjalin kerjasama dengan Puskesmas. Ini kegiatan MOU-nya. Kemudian juga kerjasama dengan Polsek Candipuro. Dan di sini sempat mengadakan kegiatan sosialisasi tentang anti narkoba dan juga perundungan. Dan di sini ada kegiatan imunisasi waktu itu. Aset berikutnya yaitu aset politik dan aset budaya dan agama. Untuk politiknya kami berusaha menjalin kerjasama dengan baik dengan kepala desa, karena yang terdekat dengan sini ada kepala desa. Kemudian di sini kenapa agama ini saya jadikan aset juga? Kebetulan di sini untuk semua muridnya itu beragama Muslim. Jadi setiap ada kegiatan hari besar agama kami bisa melaksanakan dengan maksimal tanpa terkendala dengan yang beragama selain non Muslim. Jadi di sini ada kegiatan istighosa, kemudian ini ada kegiatan maulud, ini memperingati hari santri, dan ini ada kegiatan GSM, kemudian ini juga kegiatan Al-Banjari, di mana Al-Banjari ini yang kebetulan juga warga sekitar ini mayoritas Islam ya Bu Erni. Nah, jadi di situ warga sini aktif dalam kegiatan Al-Banjari yang bisa juga dipelajari oleh anak-anak. Jadi sekolah tinggal mengembangkan saja, karena untuk materi yang mereka dapat itu mereka dapatkan dari lingkungannya. Jadi anak-anak juga aktif di kegiatan Al-Banjari yang ada di desa. Untuk aset berikutnya yaitu budaya sekolah. Di sini kami membiasakan budaya positif kepada anak-anak, seperti misalnya datang pagi, bersalaman terlebih dahulu, kemudian memulai pembelajaran dengan berdoa, ini upacara, bersalaman dengan Bapak Ibu guru ketika selesai mengikuti upacara ataupun selesai apel. Nah, ini ada juga kegiatan literasi, ini memperingati Hari Pramuka ini. Kemudian ini sholat berjamaah bersama, baris di depan kelas, ini kegiatan istighosa. Selain itu, aset yang kami miliki yaitu aset fisik. Di sini sudah bisa kita lihat ada halaman yang mendukung untuk anak-anak bermain dan juga berolahraga, yang terkadang juga dibawa ke lapangan. Selain di halaman juga ada dibawa ke lapangan. Kemudian ini ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ini juga penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ada UKS juga, ini kamar mandi, ada kantin kecil di sebelah barat, kemudian ada perpustakaan dan ruang kelas. Nah, berikutnya aset lingkungan alam. Di sini suasananya sangat mendukung sekali karena termasuk di pedesaan ya. Jadi misalnya anak-anak ada kegiatan pembelajaran tentang tanaman, kita tinggal mengajak saja seperti ini. Waktu itu kelas 6 apa kelas 5? Kelas 6 ya? 6. Diajak ke sawah untuk melihat orang-orang yang sedang apa istilahnya kalau menurut Jawa? Patun ya? Tandur. Di sawah. Kemudian ini kami memiliki halaman yang luas, jadi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Dan ini kegiatan pawai ta'aruf karena jalannya di sini tidak begitu ramai, jadi kami bisa dengan leluasa untuk mengadakan kegiatan tersebut. Kemudian di sini juga dekat sungai, ini biasanya dimanfaatkan anak-anak setelah kegiatan olahraga, dan ini dimanfaatkan untuk mencuci sampah plastik yang digunakan untuk ekobrik. Ini juga dekat dengan sekolah. Terus ini lapangan yang biasanya digunakan untuk anak-anak olahraga dan tidak jauh juga dari sini. Kemudian yang terakhir ada aset finansial yang kami dapatkan dari bos reguler. Nah, itu kami manfaatkan untuk biaya kegiatan anak-anak. Selain biaya kegiatan pembelajaran di kelas, kami juga memanfaatkan untuk misalnya ada kegiatan lomba. Nah, seperti ini bimbingan menggambar kaligrafi. Nah, ini juga membutuhkan biaya. Kami mendatangkan guru dari luar yang memang sudah mumpuni. Dan di sini juga untuk kegiatan ekstra pramuka, kemudian untuk kegiatan lomba-lomba seperti Al-Banjari ini beberapa kali kami kirim, termasuk
waktu itu ada lomba di SMP 1 Pasuruan, anak-anak meskipun tidak juara, tapi di sini tujuan kami supaya anak-anak ini punya pengalaman. Dan kebetulan albanjarnya juga sudah kami miliki. Kemudian di sini untuk kegiatan BSM, di sini kami juga membayar honor gurunya, dan ini ada ekstra tari. Di sini juga untuk bos ini juga kami gunakan untuk membayar guru-guru yang memberikan ekstra tadi. Baik, lanjut berikutnya, yaitu dengan adanya aset-aset yang kami miliki itu tadi, maka untuk tahun kemarin, tahun 2023-2024, kami membuat visi yang kami himpun ini, terwujudnya siswa berprestasi dan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini waktu itu kami sengaja memasukkan semua dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Waktu itu kami sengaja memasukkan semuanya, tujuan kami supaya anak-anak ini sesuai dengan yang diharapkan dengan memiliki karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Dengan visi ini, misi yang kami lakukan yaitu diantaranya menciptakan lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Misi yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, menjunjung nilai gotong royong dan menjaga kerukunan antar warga sekolah. Misi yang ketiga, mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Misi yang keempat, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan misi yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, misi-misi ini tadi itu didukung oleh aset-aset itu tadi, seperti misalnya menciptakan lingkungan sekolah yang bentuk peserta didik, otomatis di sini melibatkan aset manusia yaitu guru tadi dan sebagainya. Berikutnya, program yang kami laksanakan yang nantinya ini bisa mewujudkan visi yang kami harapkan itu diantaranya yang pertama tadi di visi yaitu terwujudnya siswa berprestasi. Nah, program yang kami laksanakan itu diantaranya kegiatan belajar ini sudah pasti. Kemudian mengikuti lomba ini meskipun kadang kami tidak mendapatkan juara, tapi di sini kami berusaha untuk selalu mengikutkan anak-anak ini dalam kegiatan lomba. Bahkan seperti contohnya tadi, kami sampai mendatangkan guru yang ahli di kaligrafi karena sangat berharap anak-anak ini punya pengalaman juga di bidang kaligrafi dan anak-anak bisa mengikuti lomba ini tanpa anak-anak otomatis ini bisa lebih percaya diri kalau mereka punya kemampuan yang tidak asal-asalan. Nah, mungkin kalau anak-anak ini menggambar asal-asalan, mereka otomatis kurang percaya diri nantinya. Nah, dengan mendatangkan guru, tujuan kami supaya anak-anak ini lebih yakin lagi bahwa mereka bisa mengikuti lomba dengan baik. Di antaranya juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga merupakan program yang mendukung untuk terwujudnya siswa berprestasi dan banyak kegiatan lainnya. Nah, kami anggap siswa berprestasi di sini bukan berarti siswa yang selalu mendapatkan juara 1, 2, 3, tidak. Karena buat kami siswa berprestasi ini misal anak-anak yang awalnya masuk SD tidak bisa membaca, kemudian dengan masuk di kelas 1 SD sampai ke 3, kemudian anak-anak bisa membaca, itu buat kami sudah merupakan prestasi tersendiri untuk anak-anak. Yang awalnya tidak bisa menggambar, kemudian anak-anak ini dibina untuk menggambar dan akhirnya bisa. Nah, itu menurut saya juga sudah merupakan prestasi untuk anak-anak. Lanjut untuk program yang kedua yaitu harapan kami di misi tadi ini terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, untuk di sini kami programnya ini ada budaya sekolah seperti sholat berjamaah, istighosah, kemudian bersalaman dengan bapak ibu guru di pagi hari, dan ada juga kegiatan gerakan siswa mengaji. Untuk program yang berikutnya yang mendukung visi berkebinekaan global gotong royong dan mandiri ini
hampir sama dengan sebelumnya. Ini melalui kegiatan budaya sekolah dan kegiatan pembelajaran budaya sekolah. Di sini diantaranya misalnya untuk gotong royong, diadakan kerja bakti, kemudian ada lagi seperti misalnya senam atau mungkin apel. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang mewujudkan nilai mandiri. Jadi di sini dengan hari Senin misalnya, dengan jibel sesuai bel upacara, itu anak-anak sudah paham, dengan sendirinya mereka akan menempati halaman untuk kegiatan upacara. Berikutnya untuk dimensi bernalar kritis dan kreatif. Di sini kami mengadakan program diantaranya kegiatan literasi dan numerasi serta P5. Nah, keberhasilan yang kami dapatkan dari program-program itu tadi, diantaranya itu kegiatan pembelajaran, mengikuti lomba, kegiatan ekstra. Ini alhamdulillah kami bisa mewujudkan siswa berprestasi itu tadi. Ya kembali lagi, meskipun anak-anak ini tidak mendapatkan juara, tapi mereka akhirnya bisa. Contoh lagi seperti kegiatan Al-Banjari, meskipun mereka tidak mendapatkan juara, tapi kan mereka punya prestasi tersendiri. Akhirnya mereka bisa memainkan alat musik itu tadi. Contohnya lagi, misalnya yang awalnya tidak bisa kaligrafi, dengan mengikuti lomba melalui prosesnya yang lama itu tadi, akhirnya mereka bisa membuat kaligrafi. Nah, jadi seperti itu. Keberhasilan yang kedua itu dimana kami berharap anak-anak ini memiliki karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini kami anggap berhasil karena anak-anak ini kalau sudah waktunya sholat itu tanpa dikomando, ketika setengah 12 dengan akan sudah keluar, disuruh keluar, itu anak-anak sudah ngambil wudhu, bahkan ada yang langsung ke masjid, anak-anak wudhu di sana. Jadi mereka sudah tahu dengan kewajibannya. Kemudian contoh lagi misalnya untuk sholat duha berjamaah, untuk biasanya dipandu oleh Pak Anton ketika kegiatan olahraga, tanpa diberi apa-apa anak-anak ini sudah siap di tempat. Tapi ya itu tadi sayangnya di SD kita tidak ada musola, jadi di sini kami untuk sholat duha ini memanfaatkan perpustakaan, termasuk kegiatan istighosah ini ruang perpustakaan yang kami pakai. Kemudian keberhasilan yang berikutnya yaitu berkebinekaan global melalui budaya sekolah dan kegiatan pembelajaran juga, di mana anak-anak ini tidak pernah membeda-bedakan ya, baik dari kalangan yang mampu atau mungkin yang kalangan yang menengah ke bawah, terus beda suku. Kebetulan di sini tidak beda suku, hanya perbedaan tingkat ekonomi itu tadi, tapi di sini anak-anak ini tidak pernah membandingkan dengan teman-temannya, mereka itu sudah rukun-rukun saja, tapi tidak ada perbedaan ini si kaya dan si miskin, tidak ada seperti itu. Kemudian, nah ini yang belum tercapai menurut saya, meskipun ini sudah terlaksana program, tapi anak-anak masih belum mencapai ini. Jadi di gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kenapa ini saya anggap belum tercapai? Karena untuk kegiatan gotong royong, misalnya setiap hari Sabtu, 1 bulan sekali biasanya anak-anak ini diadakan kegiatan kerja bakti. Tapi di sini anak-anak ini tidak semaksimal yang kami harapkan. Contoh saja kalau yang untuk kakak kelasnya yang terutama yang kelas 6, ketika adik kelasnya ini sedang bersih-bersih, mereka ini kadang santai. Nah, kadang ngobrol, kadang jagongan. Seumpama melihat guru pun mereka juga santai-santai saja, bahkan perlu bahasa Jawa dioprak-oprak, ditegur dulu baru mereka ini mau bergerak. Kalau tidak gitu mereka ini tidak sadar diri, jadi enak-enak kadang ngobrol, kadang tetap bermain. Terus dimensi mandiri ini kadang juga meskipun anak-anak sudah mengerti dengan mandiri, tapi kadang mereka ini di kelas pun kalau sudah diberi tugas, sudah tahu bapak ibu gurunya sedang ada kegiatan, tapi tidak langsung mengerjakan sesuai arahan. Jadi masih perlu dipandu dulu, dioper dulu itu tadi. Kemudian bernalar kritis ini juga masih kami anggap belum maksimal, karena anak-anak untuk kegiatan literasi, numerasinya ini juga kami anggap masih kurang. Nah, kendalanya kenapa kok itu tadi tidak sampai terwujud? Yang pertama itu minimnya waktu yang digunakan untuk kegiatan. Misalnya kegiatan literasi. Di
sini kegiatan literasi ini kami harapkan setiap hari, tapi ya tadi terkendala karena waktu istirahat anak-anak pun juga hanya sekitar 30 menit, itu pun satu kali. Jadi ketika anak-anak itu memanfaatkan untuk kegiatan membaca di kelas, itu mereka akhirnya kadang tidak istirahat tadi. Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Akhirnya anak-anak jadinya cuma di awal saja, ketika diberi dipandu oleh gurunya, baru mereka fokus. Tapi setelah itu di sana pun kadang mereka juga tidak membaca, hanya bermain kadang. Tiba-tiba besar dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, ini mereka ini kadang terpengaruh lingkungan atau teman. Contoh saja misalnya ketika kerja bakti tadi yang saya gambarkan tadi, ketika anak-anak itu sudah melakukan kerja bakti, kemudian kok melihat teman lainnya itu sedang ngobrol atau asik bermain, mereka kadang terpengaruh. Akhirnya pekerjaan yang belum selesai itu tadi mereka tinggalkan. Nah itu contoh gampangnya aja seperti itu. Kemudian dukungan dari orang tua yang kadang itu kurang maksimal. Jadi tidak semua orang tua itu memberikan perhatian secara maksimal. Contoh saja misalnya di SM ini kami adakan setelah pulang sekolah hari Senin sampai dengan Rabu jam 12 sampai jam 1. Untuk awal-awal dulu anak-anak ini sudah maksimal mengikuti, semuanya datang, hanya saja yang tidak bisa hadir hanya yang izin yang karena ada kepentingan. Kemudian untuk wali murid ini juga saya datangkan, kami berikan sosialisasi supaya mendukung kegiatan ini. Jadi anak-anak ini mendapatkan ilmu tentang mengaji itu tidak hanya di Madin, tapi juga di sekolah. Tapi semakin lama mulai agak kendor ini. Saya perhatikan ketika gurunya sedang mengajar di perpustakaan, kadang yang datang hanya separuh. Padahal di situ untuk gurunya juga sudah mengumumkan di grup bahwa kehadirannya ini di absen dan juga nilainya ini bisa digunakan untuk mendukung nilai rapor. Tapi nyatanya ada saja yang tidak hadir, kadang juga terlihat sedang bermain, terlihat oleh temannya yang sedang bermain kita. Jadi tidak adanya dukungan secara maksimal. Kemudian tolong Bu Eni, kendala yang keempat sepertinya meleset ini, sarana dan prasarana. Kenapa sarana dan prasarana ini kami anggap kendala? Seperti misalnya andaikan untuk sekolah, bukan, kembali lagi ke yang atas nomor 4 XBS dikeluarkan dulu. Nah itu dengan tambah nomor 4 sarana dan prasarana. Kenapa di sini saya masukkan? Contoh saja untuk kegiatan BSM ataupun istighosa. Karena tidak ada musola di SD kita, akhirnya kami memanfaatkan perpustakaan, di mana seharusnya perpustakaan ini tempat untuk membaca. Dan untuk sholat berjamaah pun kurang dihapus dulu. Dan untuk sholat duhur berjamaah pun karena kami tidak punya musola itu tadi, akhirnya anak-anak harus ke masjid terlebih dahulu. Jadi itu yang menjadi kendala kami. Sarana dan prasarana. Terima kasih. Di slide bawah gambar laptop. Lanjut berikutnya. Nah, di sini solusi untuk memecahkan permasalahan itu tadi yang menjadi kendala itu tadi ada 4. Nah, di sini kami mengharapkan solusi. Mari kita pecahkan bersama-sama. Monggo saran dari Bapak Ibu Komite, dari Bapak Ibu Dewan Guru, kami mengharapkan untuk menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan itu tadi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada saran dari Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Boleh kami persilakan.
sedikit perlu saya sampaikan. Pertama yang dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Gunakan Ibu Kepala Sekolah yang terhormat dan Bapak Pengawas yang saya sangat kami hormati, sedikit perlu saya sampaikan dan perlu dipermusyawarahkan tentang kendala. Yang pertama, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru semua tentang visi misi yang sudah berhasil. Kami sangat memberi aspirasi dan sangat menghargai apa yang sudah berhasil dan perlu dimusyawarahkan yang belum berhasil dan gagal. Yang pertama, kami sebagai anggota komite dan wakil dari wali murid, yang pertama kami usul kepada Ibu Kepala Sekolah beserta anggota Dewan Guru tentang kegiatan dari kemajuannya tentang agama. Ini sangat penting nih Bu. Saya sangat penting, sangat mendukung apa yang nanti jadi kekurangan. Dan yang kedua, saya lihat itu kendala utama tentang untuk kemajuan tentang kegiatan agama, masalah tempat ibadah musola. Harapan kami Bu, harapan kami untuk segera dibuatkan proposal dan usulan. Sangat penting masalahnya musola. Kalau nanti sifatnya sebenarnya bukan mengganggu, kalau ada kegiatan agama di masjid pun boleh kan gitu kan. Tapi kan lebih baik punya tempat sendiri ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah kekurangan dari kegiatan yang tidak mendukung tentang visi dan misi dari sekolah. Saya lihat di tayangan tadi kan ada orang tua yang kurang mendukung. Ini sangat perlu disampaikan terutama anggota-anggota komite untuk segera menyampaikan apa yang kurang di sekolah, yang sangat kurang mendukung kegiatan dan kebaikan di sekolah. Itu tanggung jawab anggota komite untuk menyampaikan ke wali murid. Itu harapan kami, harapan saya. Dan yang saya harapkan pertama itu, kebetulan ini ada Bapak Pengawas yang terhormat, perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala apa yang disampaikan kepada anak didik kami yang sekolah di sini. Sungguh sangat saya memberi apresiasi atas perjuangan Bapak Ibu guru, mulai dari nol anak kami dan jujur kami tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ternyata sampai di rumah itu sudah tahu huruf. Sangat terima kasih saya sangat terima kasih Bu. Dan untuk kemajuan selanjutnya ini perlu dimusyawarahkan. Untuk itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junior atas masukannya. Di sini dapat kita lihat ada dua masukan yang disampaikan Bapak Suhen. Terima kasih Pak. Insya Allah ini akan segera kami lakukan. Cuma kami pertanyaannya, proposal ini saya bawa kemana? Nah, saya siap Pak. Insya Allah nanti kami akan melebih-lebih. Terima kasih Pak Suhen. Selanjutnya tanggapan, kritikan atau saran selanjutnya solusinya dari Bapak Ibu komite. Ini tadi saya bacakan lagi dinaikkan di kendala. Di sini ada kendalanya, minimnya waktu yang digunakan untuk kegiatan, terpengaruh lingkungan teman ketika dukungan dari orang tua kurang maksimal. Terus berikutnya sarana prasarana. Kalau
Yang belum tercapai tadi adalah dimensi gotong royong, mandiri, berdalam kritis dan kreatif. Demikian Bapak Ibu, monggo. Sedikit ya, monggo ini Ibu Ketua Komite, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Bapak Pengawas Pendidikan. Amin. Dan Ibu Kepala Sekolah SD Tamak 3 dan stafnya, teman-teman dari komite dan dari wali murid. Langsung saja saya akan menambah dari usulan dari Pak Komite tadi. Sebelumnya ini saya sampaikan, kalau membuat proposal itu kita siap. Ya tadi sudah dijawab sama Ibu Guru, kita membuat proposal kemana gitu. Sebenarnya itu komite kerjasama dengan sekolah dan kita akan membangun tempat ibadah gitu ya. Terus kita berebut bagaimana caranya gitu. Jadi kita memanfaatkan apa, siapa gitu ya. Jadi kalau tentang membuat musola itu memang sangat mendukung. Nah ini memang harus kerjasama antara pihak sekolah dan wali murid, bagaimana kita bisa mengadakan tempat ibadah itu. Begitu ya Pak. Kita sebenarnya juga bisa mengajukan, mumpung ini ada dari Bapak Pengawas, apa kita bisa mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan untuk dalam hal ini. Seperti tahun-tahun lalu kita mengajukan pembangunan WC itu ya. Itu mungkin itu pertanyaannya. Dan untuk tadi mencari solusi kan ada kendalanya ya, kurangnya waktu ya. Memang kalau waktu istirahat ya mudah-mudahan ya semuanya, kalau waktu istirahat itu memang kurang tepat kalau kita mengadakan kegiatan itu. Karena apa? Waktu istirahat itu murid-murid itu memang pure harus bermain gitu nih. Jadi bermain untuk merefresh setelah dari kelas, bermain. Jadi kalau dia gak kerja bakti itu kayak tidak tepat kalau menurut saya nih. Jadi waktunya memang harus ada waktu dijadwalkan dalam 1 minggu itu di mana waktunya kerja bakti. Jadi mungkin termasuk dalam jam pembelajaran ya Bunda ya. Minta maaf mungkin itu solusinya. Jadi kalau tadi dibicarakan bahwa kurangnya waktu, ya memang tidak tepat kalau waktu istirahat untuk kerja bakti. Jadi murid itu sudah tidak ada minat untuk mengerjakan itu. Maunya mereka itu bermain setelah mengadakan kegiatan, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, terus pengaruh lingkungan. Ini kalau lingkungan maksudnya itu kan lingkungan sekolah ya. Iya, lingkungan di sekolah yang dimaksud ini. Jadi di sini masalahnya berarti murid dengan murid dan pengawasan dari ibu guru. Jadi di sini memang mungkin ibu guru, maaf ya, bukan saya menuduh tidak, kurang berperan di sana mungkin ini, tapi dan selepas dari itu saya sangat bangga dengan SD 3 karena apresiasi dari luar itu SDR 03 ini sangat bagus. Saya terima kasih untuk ini. Ini bukan dari saya sendiri tapi dari luar, ada yang bilang itu pada saya. Contohnya saya bisa memberi contoh, waktu ada petugas dari Puskesmas datang, itu saya memang langsung mendengar dari beliau, itu welcome sekali. Dan saya terima kasih untuk ini kepada Dewan Guru di SD 03
dan mereka ini sangat mengapresiasi sangat tinggi sekali, dan itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Jangan kalau sudah diapresiasi bagus akhirnya aduh wis api gitu ya, dipertahankan ya. Terus masalah dukungan orang tua ya, sini ya, mungkin ini kurang pendekatan ibu guru kepada wali murid mungkin ya, mungkin kan sekarang ada grup-grup WA ya. Contohnya ini ada salah satu pesan tadi sudah disampaikan, Bu tolong sampaikan, saya kan sebagai komite ya, jadi ya baik buruk saya sampaikan, tolong acara kontes ya Bu ya, kontes yang potong rambut itu kalau bisa jangan langsung dikontes, tapi kan ada grup wali murid ya, itu diingatkan ke ibunya, Bu putranya ini namanya ini tolong rambutnya sudah tolong dirapikan, jangan langsung pulang-pulang dari sekolah tiba-tiba rambutnya wis dikontes. Kadang kan ibu itu merasa maaf ya Bu, ini saya sampaikan di sini, saya minta maaf ya, saya minta maaf betul ini. Jadi tolong disampaikan di grup dulu, Bu putranya rambutnya waktunya dirapikan, tolong ya. Nanti hari ini atau ini kalau belum dipotong nanti ibu atau bapak guru akan yang memotong, gitu ya. Jangan sampai pulang-pulang wis bolong rambutnya. Jadi orang tua itu kan bagaimana gitu ya. Minta maaf untuk ini ya, ya tentang perasaan tadi ternyata sudah disampaikan, sebenarnya sudah bagus, saya pikir kegiatannya sudah bagus ya Bu. Ada al-bajari, ada kegiatan mengaji, ada kegiatan, dan satu lagi ada apresiasi bahwa setiap sholat zuhur itu murid SD 03 itu pasti dibawa ke masjid, itu apresiasi dari luar juga, dan ini bagus, terima kasih saya kira. Dan untuk masalah tempat ibadah, kita masih ada masjid dekat, jadi belum terlalu penting kita membangun di sekolah karena terkendala dengan kondisi, situasi dan kondisi. Kalau mungkin nanti dari atas ada amarah, buat proposal untuk buat ini, kita akan jalan. Saya itu hanya itu yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya kata-kata untuk semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi Bu Eka, ada Bu Eka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Komite. Yang pertama mengenai kegiatan di waktu istirahat. Namun Bu Wiwi itu bukan kegiatan kerja bakti, tapi literasi membaca. Ya, untuk kegiatan kerja bakti itu biasanya kita laksanakan setiap hari Sabtu. Jadi untuk di jam istirahat itu adalah kegiatan literasi membaca. Memang menurut saya pribadi ya, sebagai guru di sini, memang kalau waktu istirahat itu memang kurang maksimal, karena memang waktu bermain. Mungkin untuk kedepannya, untuk perbaikannya, untuk solusinya, kita nanti berdiskusi kembali bersama Bapak Ibu Guru melakukan merubah sistem pelaksanaannya. Mungkin bisa dijadwalkan secara paten di awal jam pelajaran atau sebelum kegiatan belajar mengajar. Bisa dijadwalkan secara paten, bisa kalau memang tidak terlalu lama ya 15 menit, dijadwalkan secara rutin. Bisa bergantian. Untuk tempatnya terserah, bisa di luar sekolah
di dekat taman ini atau di perpustakaan, karena mohon maaf, untuk buku-buku di perpustakaan itu sudah, menurut saya untuk standar SD ya, itu sudah lengkap. Buku cerita itu sangat banyak sekali, buku cerita, ya buku pengetahuan, buku keagamaan itu sudah lengkap. Mungkin untuk kedepannya solusi dari kami untuk melakukan sistem pelaksanaannya secara rutin, secara praktek sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan itu dirolling saja dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak setiap hari semua kelas melaksanakan itu. Misalkan hari Senin kita rutinkan dari Senin sampai hari Kamis. Untuk hari Senin kelas berapa? Kelas 1 dan 2, misalkan seperti itu. Sebelum kegiatan belajar mengajar 15 menit saja sudah, tidak usah terlalu lama, yang penting itu rutin. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk literasi membaca. Dan satu lagi, biar bisa maksimal, guru kelas masing-masing ikut mendampingi di situ. Jadi anak-anak kegiatan literasinya bisa maksimal. Mungkin itu. Kemudian untuk yang kedua, kendala yang kedua tadi tentang gotong royong anak-anak, terutama masalah kerja bakti. Mohon maaf tadi disampaikan misalnya kelas 6 memang benar kelas 6 ini kurang untuk kesadaran kerja baktinya kurang, dan saya sudah melakukan identifikasi pada anak-anak kelas 6 selaku saya wali kelasnya. Kenapa kok kadang kurang bersemangat untuk bekerja bakti? Padahal kan semua dari kelas kalian juga ikut. Bukan masalah itu, Bu. Kadang itu kerja baktinya untuk membersihkan taman di kelas, di depan kelas masing-masing. Nah itu kan sudah kewajibannya kelas masing-masing, bukan kewajibannya kelas 6 saja, katanya seperti itu. Nah ini berarti kalian gotong royongnya kurang, kan harus bersama-sama. Ya tidak, Bu, kalau posnya ya posnya masing-masing, sudah punya taman masing-masing, mereka menjawabnya seperti itu. Jadi oh iya. Kemudian mohon maaf juga untuk kerja bakti itu kan dilakukan di hari Sabtu. Biasanya dilaksanakan di jam pertama. Dan jam pertama itu kebetulan jadwalnya anak-anak itu olahraga, pelajaran PJOK. Biasanya kan itu lebih nanti kalau siswa kelas tinggi. Waktunya PJOK, Bu. Kenapa kok mesti kerja bakti? Kamu waktunya ke lapangan sama Pak Anton, waktunya badminton, waktunya sepak bola. Jadi kadang ini demam jadi anak-anak itu, jadi kurang bersemangat. Itu mungkin yang ternyata itu yang saya tanyakan kepada anak-anak. Tapi selanjutnya sudah saya beri pemahaman kepada anak-anak bahwasannya kalau gotong royong, namanya kerja bakti itu diperlukan gotong royong, bekerja bersama-sama. Tidak memandang itu bukan kelas saya, jadi tidak mau ngambil sampah di kelas itu. Itu sudah kewajiban kita, sudah visi dari sekolah ini harus saling bekerja sama, bergotong royong. Jadi sudah saya sampaikan seperti itu. Tapi ya mungkin untuk harapan saya dari wali kelas yang lain, mungkin untuk kewajiban atau tanggung jawab di taman depan kelasnya masing-masing itu perlu diperhatikan. Jadi tidak mengandalkan kelas yang lain yang mungkin kelas yang lain yang juga bersih, jadi mereka merasa mau dibebankan kepada kelas lain gitu loh. Jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri setiap kelas. Di depan kelas taman masing-masing itu adalah tanggung jawab kelas masing-masing. Itu yang menjadi kendala kemarin itu anak kelas 6 katanya tidak bersemangat, bukan tidak mau ya, sebagian saja yang tidak bersemangat untuk bekerja bakti. Kemudian untuk sarana prasarana, memang kekurangan dari SD kita ini adalah tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Mungkin kalau dari awal
itu memang sudah dipikirkan masalah tempat ibadah. Hanya kami juga sedikit bingung. Ini mau mengajukan proposal sedangkan di dinas pendidikan gimana Ibu Eri? Dinas pendidikan kemarin yang dapat itu yang kemarin masjid apa? WC ini ya? Toilet ya? Kan cuma hanya ngobrol aja ya. Kalau ada cuma 15 jutaan kan gitu ya Bu ya? Ya mungkin untuk ada anggota Bapak Ibu komite dari dinas pendidikan, kalau seandainya kita mengajukan seandainya itu diterima di sana, itu dana yang turun itu Pak hanya 15 juta. Sedangkan musola itu kira-kira berapa kalau kurang berapa gitu loh. Kalau memang itu kita niatkan, insya Allah bisa mungkin Pak kalau kita bekerja sama antara guru dan wali murid. Kesadaran wali murid ini kembali lagi ya. Iya, terus dimusyawarahkan lagi. Menawa bisa gitu ya. Karena dari dinas pendidikan memang segitu, makanya kami tidak berani. Lah ini mau mengajukan seandainya turun tuh harus ada musola di situ kan dengan dana yang 15 juta itu tadi. Nah, karena oleh dia gitu kan ya. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Insya Allah bisa mungkin insya Allah itu kan termasuk impian juga ya Pak ya, punya sekolah, punya lembaga yang memiliki fasilitas yang lengkap. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Jenny memberi tanggapan. Nomor yang lainnya? Ya, saya ingin izin karena kemarin Bu Jenny sudah tanda tangan bahwa saya ini ya sedikit solusi yang tadi disampaikan Bu Eka Undang 15 ini. Di sini saya akan sekalian pun saya mengajukan program untuk literasi anak-anak Pak di sekolah ini. Nanti akan kami bicarakan dengan teman-teman. Coba saya dari dulu aja kemarin one day one kreasi. Ya, di sini karena kata suami saya ini Jowo kok bahasa Inggris gitu diskusi. Terus saya ingin mengajukan ujian sekarang saya sampaikan satu buku satu karya. Jadi anak-anak di sini membaca satu buku, nanti anak-anak ini tapi kerjasama dengan wali kelas masing-masing. Anak-anak ini nanti akan menyetorkan setelah baca buku, anak-anak menyetorkan satu karya berupa puisi, cerita pendek atau bercerita gitu. Jadi harapan saya anak-anak ini karena diberi tugas harus menghasilkan satu karya, mungkin anak-anak akan minat bacanya ini akan menambah gitu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan program saya tersebut. Begitu. Nanti kita bicarakan lagi ya Bu Jenny. Saya masih menyusun dan mohon kerjasamanya teman-teman ini. Saya anonimnya saku saya satu buku satu karya. Ya. Mungkin ini kebetulan kok sama gitu loh. Terima kasih. Mungkin ada lagi tanggapan? Satu acara pemaparan visi misi sudah disampaikan. Ya baiklah. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemapar Bu Jenny. Kami persilahkan Bu Jenny. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi dari yang sudah disampaikan Pak Suher, Bu Eka dan juga Bu Wiwi. Mampu terkiri tadi ketua komitinya kecamatan Pak, ada kegiatan di sana. Oke. Yang pertama, kembali lagi ke proposal pengajuan bangunan. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, jadi kebetulan SD kami sudah mengajukan proposal waktu itu yang direalisasikan untuk kamar mandi. Nah, menurut info kalau sudah mengajukan proposal berarti tidak bisa bertahan untuk beberapa tahun lagi kan itu ya, berapa minimal 2 tahun. Jadi begitu. Kemudian untuk komite bergerak aktif di sini kami memang mengharapkan komite di sini
bisa berperan lebih aktif lagi. Jadi tidak hanya menunggu dari sekolah saja, begitu nggih. Jadi ketika ada permasalahan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu komite, saran-sarannya apa. Nah, kalau perlu, kalau misalnya mempunyai suatu program, monggo disampaikan ke sekolah, kami akan menanggapi dengan baik kalau memang program tersebut sangat mendukung kegiatan sekolah. Berikutnya itu tentang kerjasama pihak sekolah dan komite dalam membantu program tersebut. Di sini untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwi tentang informasi bisa disampaikan lewat grup. Nah, itu mungkin yang kemarin sempat kelewat. Jadi kebetulan anak-anak ini sudah diperingatkan untuk merapikan, tidak hanya pakaiannya saja tetapi juga rambutnya. Tetapi tetap saja besoknya diulang lagi. Akhirnya kesepakatan waktu itu selama 3 hari kalau kalian tidak potong juga rambutnya maka akan dipotong oleh Pak Guru. Tapi di sini Pak Anwar ini potongnya rambut bukan dipotes. Nah itu tadi sudah pulang dulu jadi tidak bisa menyampaikan. Jadi seperti itu, tidak dipotong asal-asalan tetapi dipotong rapi oleh Pak Anton. Nah jadi seperti itu. Kemudian untuk Dewan Guru selalu memantau pergaulan anak. Nah, bukan pergaulan ini ya, apa berarti kegiatan anak-anak Bu Eli. Jadi seperti misalnya kerja bakti tadi, ini tadi hanya saya menyampaikan contoh ya Bu Eka, bukan hanya kelas 6, tapi memang sebagian besar kelas atas. Jadi yang sudah kakak kelas ini tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 ini juga aktif. Mereka pun juga ya tadi namanya saja anak-anak. Jadi tidak maksimal. Jadi ada yang memang aktif mengikuti, bahkan diarahkan ayo ikut Pak Guru ke sini misalnya apa gitu. Ada yang aktif, ada yang tidak pun juga ada. Dan itu tidak hanya kelas atas. Tadi itu saya hanya memberikan contoh. Sebenarnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada yang aktif, ada yang tidak. Dan benar yang dikatakan Bu Wiwi, itu saran buat kami bahwa kami di sini harus lebih proaktif lagi dalam menggerakkan anak-anak. Jadi tidak hanya memberi perintah mungkin ya Bapak Ibu guru, tapi di sini kita juga memberi contoh. Karena anak-anak ini biasanya kalau sudah diberi contoh, kadang diberi contoh pun tidak langsung bergerak. Jadi perlu ditegaskan lagi. Jadi perlu ditingkatkan lagi mungkin kinerjanya Bapak Ibu guru di sini. Kemudian untuk meninjau ulang program, nah ini tadi tentang literasi tadi ya. Mungkin di sini akan kami diskusikan lagi. Kemungkinan nanti untuk kegiatan literasi akan kami ambil sebelum kegiatan pembelajaran di pagi hari dan itu pun secara bergantian. Karena sebelumnya juga sudah bergantian, sudah ada jadwalnya, hanya saja jam istirahat mungkin nanti akan kita ganti sebelum mulai pembelajaran. Cukup 15 menit saja kami rasa cukup. Atau buku bisa dipinjam buku, nanti saya buatkan buku pinjam buku bisa dibawa ke rumah. Kalau anak-anak juga siswa nanti buatkannya mesti membaca lanjut. Kalau menurut saya sih Bisa seperti kalau itu. tidak ada apa? Ya, jadi memang kembali lagi ke peran aktifnya Bapak Ibu guru kelas. Karena kalau tidak ada tindak lanjutnya, misalnya anak-anak kalian sekarang baca, tapi kalau tidak ada tindak lanjutnya, nanti hasilnya baca kamu ceritakan di dalam kelas, atau mungkin buat paragraf singkat menceritakan tentang apa yang sudah dibaca. Mungkin seperti itu nanti anak-anak insya Allah akan membaca. Nah itu nanti bisa kita diskusikan lagi. Tapi yang pasti itu tadi mungkin kita akan merubahnya menjadi sebelum jam pembelajaran. 15 menit saja. Misalnya waktunya kelas 1 hari Senin, kemudian besoknya hari Selasa kelas 2. Kita ajak ke perpustakaan sebentar saja baca. Bisa juga bukunya ini dibacanya bertahap, jadi tidak mungkin 15 menit itu menyelesaikan satu. Nah itu tanggapan yang saya berikan. Ada lagi dari Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, dari permasalahan itu tadi, berikut solusinya sudah kita dapatkan. Kita akan lanjut ke penyusunan visi baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, jadi begini Bapak Ibu,
untuk visi tahun kemarin itu kami anggap itu terlalu berat memang buat SD kami dengan 6 dimensi itu tadi. Terus terang di sini untuk mencapainya itu sangat sulit. Jadi harapan kami untuk tahun 2024-2025 ini kami hanya memasukkan dimensi profil pelajar Pancasila ini yang menurut kami penting, yang menurut kami mendukung. Sebenarnya semuanya penting, hanya saja yang benar-benar mendukung itu tadi dan bisa mewakili dimensi yang lain. Monggo sekarang kita susun visi baru untuk tahun pelajaran 2024-2025. Yang pertama, otomatis kita memasukkan terwujudnya siswa berprestasi itu tetap ya, Beli. Terwujudnya siswa berprestasi ini tetap, karena ini harapan yang utama ini menurut Presiden. Bisa dikecilkan ukurannya? Nah, monggo sekarang kita tambahkan karakter apa yang diharapkan dari anak-anak kita, siswa-siswa SDN Taman Jalan ini? Kalau menurut saya rapi ya. Nah, berarti tetap di beriman dan bertakwa. Dimensi yang pertama itu Bu Eli, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini sudah mewakili termasuk budi pekerti, itu kan sudah masuk di situ. Karena kalau anak-anak ini memiliki akhlak yang mulia, otomatis mereka juga bisa menghargai orang-orang sekitarnya, terutama menghargai orang tua. Bagaimana ibu sudah dihargai sama anak di rumah? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bukan dan ya, langsung Roma ya, berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa. Ya, tidak terlalu banyak dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maaf berakhlak mulia. Geser. Bolak-balik. Kebiasaan. Berakhlak mulia. Nah, sekarang ini juga merupakan sesuatu yang wajib ini, karena setinggi apapun ilmu kalau akhlaknya tidak mulia, tapi ilmu itu tidak bermanfaat buat anak-anak. Baik, untuk dimensi berikutnya, monggo ditambahkan apalagi, atau mungkin di luar dimensi profil ini juga bisa, tapi yang pasti kita tetap memasukkan dimensi yang ada di D3 ini. Kita hanya bapak komite, bapak ibu guru juga bisa. Ingin anak sendiri. Di sini ada berkebinekaan global, tapi alhamdulillah di sini anak-anak juga ada istilahnya membeda-bedakan. Kayaknya tidak usah dimasukkan itu ya. Kreatif. Oh, kreatif. Berakhlak mulia, kreatif. Menolak kritis profesor. Ya, Tak apa-apa. itu kreatifnya enggak berapa? Nanti kita susun lagi. Oh, Gitu yang penting Dan kita masuk disiplin. itu. Disiplin. Dan disiplin. Oh, disiplin. Ya, bisa dimasukkan. Luas suaranya. Berakhlak mulia, kreatif, disiplin. Untuk ketiganya 4 yang belum masuk, monggo pilih yang mana? Nanti kita susun. Kita sebenarnya simulus. Intinya apa? Poin-poinnya Poin-poinnya. P5-nya tetap Ketiga. apa dikurangi? Kurang saja karena menurut saya itu terlalu berat ya, memasukkan 6 dimensi itu. Jadi kita masukkan yang memang kita mampu dulu,
baru kita kembangkan ke prinsip. Itu Kedaton Yang Maha Esa sudah berawal mulia, kreatif, disiplin ini di luar P3, tetapi bisa nih Pak untuk di luar P3 bisa. Nanti kita susun lagi Bu Jenny. Boleh nggak Pak? Misalkan ini nanti kita susun lagi kalimatnya. Apa Di luar harus selesai sekarang? Tidak. Oh tidak itu Pak. Disiplin. Tiba-tiba kita dijual ingat. Oh ya. Setelah disiplin, monggo yang lain. Mungkin masukan dari Bapak bisa membantu. Monggo masukan dari Bapak. Kalau menurut saya terwujudnya itu belum begitu kuat. Belum Pak. Jadi sebuah visi itu harus dari kata kerja yang kuat. Ya. Mewujudkan siswa berprestasi itu lebih kuat daripada terwujud. Kalau terwujudnya itu kan cuma harapan. Iya betul. Mewujudkan berarti Supaya perlu kerja keras. Kalau mewujudkan itu perlu kerja kerasnya saja. Beda. Berangkat mulia, kreatif, disiplin, mungkin bisa ditambahi satu lagi. Karakter mungkin bisa dimasukkan. Karakter siswa karakter. Berprestasi. kreatif, disiplin. Kreatif kan kalian. Iya. Beranak mulia, berkarakter, disiplin dan kreatif. Berkarakter positif itu gimana Pak? Berkarakter mulia. Oh, berarti berbeda dengan berangkat mulia ya? Berkarakter tadi positif menurut dengan itu beda bukan berakhlak mulia. Karena kalau berakhlak itu akan menuju ke karakter itu yang akan diharapkan di belakang. Jadi mewujudkan siswa berprestasi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, disiplin, dan berkarakter positif. Saya kira sudah cukup. Kalau semua dimensi profil pelajar Pancasila dimasukkan, dengan untuk sematnya atau time-nya di belakang itu agak kesulitan. Ya tadi itu tidak tercapai. Ya, akhirnya tidak tercapai. Jadi seperti ini. Iya. Berarti nanti yang dimaksud berkarakter positif diantaranya bisa lebih sabar, bisa bersikap lebih baik itu ya Pak. Berarti ini berbeda dengan akhlak mulia tadi. Beda. Jadi bisa menyaring misalkan hal yang negatif disaring yang positif. Masuk di karakter positif. Saya kira sudah bagus. Ya. Terima kasih. Jadi itu rancangan visi untuk tahun pelajaran 2024-2025 yaitu mewujudkan siswa berprestasi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, disiplin dan berkarakter positif. Semoga visi ini bisa menggerakkan Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak Ibu guru, kita semua termasuk Bapak Ibu komite, supaya visi ini dapat terwujud dan apa yang kita harapkan dari anak-anak ini bisa tercapai. Amin. Baik, itu saja penyampaian visi misi dari saya, baik visi misi yang lama dan juga visi misi yang baru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersesuai isi puisinya. Terima kasih Bapak Ibu atas sumbangsih saran. Untuk selanjutnya acara refleksi akan disampaikan oleh Bapak Jena. Ada Bapak Jena dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Jenny Kaulandari, seluruh dewan guru, komite dan mungkin perwakilan dari kelas yang sudah membicarakan dan mendiskusikan tentang visi yang ada di sekolah ini, dan tadi sudah disepakati bersama ternyata ada perubahan karena faktor-faktor kendala. Visi itu ibarat sebuah mimpi. Orang berani bermimpi harus berani untuk mewujudkan. Ini yang terpenting. Maka dari itu pola pikir kita, mindset kita harus kita rubah.
untuk bisa mewujudkan itu semua harus adanya lingkungan yang bisa mendukung atau yang biasa terkenal dengan sebutan semesta mendukung. Dan siapa yang menanam? Dia akan yang menuai. Ini penting. Pada saat kita menanam ini, kita harus bersama-sama. Sudah dinyatakan untuk mendidik seorang anak tidak bisa dilakukan hanya oleh gurunya saja, tapi membutuhkan satu desa, satu desa dari gurunya, dari anaknya, dari masyarakat yang juga mendukung. Dan alhamdulillah tadi Pak Komite juga menyampaikan tentang kendala masalah musola. Saya malah ingat sebuah pepatah Arab yang menyatakan aflinah saya sudah ta'annas. Begitu di situ perbaiki dirimu sendiri, bicara orang lain akan memperbaiki atau akan baik kepadamu. Di situ dinyatakan begitu. Kalau tadi sudah ada niatan untuk mendirikan musola, yang perlu diperhitungkan pertama adalah tempatnya ada. Kalau sudah ada tempat, saya kira bisa. Kenapa saya katakan bisa? Begini Bapak dan Ibu, penanggal 2 itu 0, juga sama seperti di sini. Lahannya lebih sempit. Bisa. Dan kenapa Kelapa Tiga malah pesimis? Harus optimis. Dan perlu saya informasikan kepada tim proposal, biasanya tidak menunggu 2 tahun untuk musola, tapi ke Basnas. Ke Basnas memang seperti yang dinyatakan oleh Bunda tadi, maksimal 15 juta. Nah, kalau sudah ada 15 juta, kita bangun fondasinya itu dulu. Insya Allah terbentuk dengan masyarakat yang ada itu berapa dari mereka pinter-pinterlah mengolah kata, jangan sampai menyakiti. Jadi paling tidak Bu Jenny menyampaikan, Bapak Ibu saat ini siapa yang ingin membeli Miftahul Jannah, buktinya suatu ini gambar putra putri pun panjenengan kula badhe gambar temeniku Miftahul Jannah niku. Kuncine sinten sing badhe tumbas monggo gede-gede kali dilebataken teng Dusi mantan Ngergi. Itu yang gitu ya. Yang kedua, hubungi alumnus. Seperti yang dilakukan Bu Hudawiyah itu, menghubungi alumnus yang sukses-sukses. Banyak dari SDN Tambahan Jawa ini yang sudah sukses. Siapa tahu dari mereka ada simpang-simpang putih. Yang penting sudah ada dukungan ini lampu hijau dari Pak Komite tadi. Terima kasih Bapak. Bapak sudah bisa mengusulkan itu kan berarti memiliki mimpi. Kalau sudah memiliki mimpi, harus berani mewujudkan. Apapun yang terjadi, bismillah dulu. Jangan takut sama bayang-bayangnya. Belum apa-apa sudah Reno landing enggak jadi-jadi. Enggak jadi-jadi. Yang penting maju aja dulu. Siapa tahu dari Basnas Bu dapat 15 itu dulu. Itu dulu diusahakan dengan membawa gambar lahan. Biasanya gitu. Kalau ingin lebih detail jenengan tentang apa kendala yang ingin diwujudkan itu bisa studi banding antar sama kepala sekolah. Udah kok bisa ya jenengan. Terus terang saya juga itu habis sekitar 60 juta. Dan itu saya tanya, dari mana ini kita? Rezekinya Allah Pak, ngemis. Dan ternyata kalau urusan agama, insya Allah tidak sulit. Kalau dikatakan karena masih ada masjid, lebih beruntung lagi kalau semua ada di sini. Jadi tidak usah ada masjid, jadi lebih karena lebih aman, penjagaannya tidak harus mengikutkan baik ke sana, lebih tenang. Memang kalau sudah waktu yang menjadi kendala, tadi disampaikan ada waktu menjadi kendala terlalu sempit waktunya. Semakin banyak proses maka akan semakin matang terhadap waktu. Maka yang paling penting Bapak dan Ibu, semua dialur
Apalagi ini alurnya, kalau TGP alurnya alur mulai dari diri. Nah, itu selaras dengan firman Allah dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi artinya barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kenali dulu siapa diri kita. Sudahkah kita bersujud kepada Allah? Oh iya, kita ini lemah. Gimana supaya tidak lemah? Gantungkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Doa. Mungkin kalau seumpama ada semacam istighosah bersama di halaman ini, kenalkan hari Jumat, apalagi Jumat, undang orang tuanya, suruh bawa botol supaya mereka bukan untuk jenengan, tapi mereka pada saat mau makan itu satu diajari cara doa. Terus yang kedua dibilangi berani oleh temannya sendiri menggunakan sendoknya, itu yang kedua. Yang ketiga ada dus berjalan. Nah ini terakhir ada dus berjalan. Oh Bapak Ibu, kita sholawatan bismillah nggih sakniki badhe bangun mau sholat. Baru jadi macam bagian dua agama. Dua agamanya kan bagus suaranya. Sambil baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad monggo pasti nyumbang. Yang badhe nyumbang itu pasti ngirai gedek. Mesti nyumbang. Saya yakin itu nyumbang. Entah besarnya itu 5.000, 2.000, 3.000 mesti nyumbang. Nah itu akhirnya dikumpulkan. Bapak dan Ibu panjenengan sampun maringi teng kula damel bangunan musala, berarti panjenengan sudah mencicil miftahul jannah yang panjenengan hari ini terkumpul dana sekian. 1 bulan berikutnya mau tenang. Nah, kalau ini yang salah benten sampun pembahasan yang 3, paham nggak kan? Sudah bisa dapat semen 3. Ayo kita hari ini siapa tahu bisa nambah lagi untuk beli semen. Nah, tenang 1 bulan sekali waktu. Kaleru. Mungkin yang kata akhir kata apa ini? Menawi kita kan sangat tenang mesti benar. Menawi sak ikhlas insyaallah. Terus yang perlu saya tekan lagi di literasi. Literasi itu memang bukan hanya membaca. Kalau hanya membaca 100% orang Indonesia banyak yang sudah bisa baca. Tapi mengimplementasikan dari apa yang sudah ada itu perlu kolaborasi di antara sesama guru. Saya pernah melaksanakan, terus terang alhamdulillah saya pernah melaksanakan literasi yang baik itu begini caranya. Apa yang diusulkan Bu ini dia tadi sudah masuk ke situ. Biasanya saya menugaskan anak-anak tiap Sabtu. 1 minggu itu seumpama tugasnya kelas 6. Sinten wali kelas 6. Suruh milih kelas 6. Salah seorang. Nah, besok kamu hari Sabtu cerita tentang legenda Lumajang. Bukunya ini. Pokoknya ceritakan dengan bahasamu sendiri, yang lain mendengarkan. Saya tuntun kamu. Nah, itu tugas kelas 6 1 minggu. Selesai 1 minggu. Berikutnya ganti kelas 5, jangan kelas 6 saja. Lalu nanti yang kelas 5. Kelas 5 ceritanya apa? Tentang fabel yang berisi tentang petuah ataupun hal-hal yang baik. Nah, dari situ anak-anak semuanya nanti akan berusaha. Tapi harus dipandu. Untuk bisa menjadi suatu kekuatan yang baik, semuanya harus kerjasama. Nggak bisa dipasrahkan ke Bu Jenny saja. Masa ini kegiatan itu Pak Ubay yang penting binaan. Baik, kalau tidak ada Pak Ubay, siapa yang pegang HP? Memang Pak sampai mesti begitu. Maka tolong perizinan yang sudah ada dikuatkan lagi, mulai dari diri supaya dikenal oleh Tuhannya. Tidak ada yang merasa yang lebih bisa, semuanya bisa berkolaborasi. Kalau ada emosional, kan ada guru yang menurut. Nek guru aku nggak bisa, mau guru aku kan? Ini ya terkadang pembenaran sosial emosionalnya yang terlalu tinggi. Orang yang seperti itu biasanya akan jadi goblok kalau sudah emosinya tinggi. Jadi orang pintar itu adalah bukan yang mereka mempunyai intelijensi yang tinggi, mohon maaf.
tapi yang mampu menahan emosinya, bisa menempatkan, bisa bijak. Jadi pada saat akunya yang dibawa repot, sama aku kepala sekolah yang percaya, aku kan bisa ini ya, kan kalau kecil aja. Nah, yang gurunya juga sama. Aku lebih pintar daripada kepala sekolahnya. Aku lebih saiki siapa dulu aku kan juga guru penggerak meskipun nggak jadi PT utama ini. Sudah nggak zaman ya. Nah, kan sudah nggak zaman ya. Jadi harus saling mengisi. Intinya begitu Bapak dan Ibu. Sebagai penguatan dari saya, semoga yang dinamakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dapat terwujud di sini, yang sudah disederhanakan oleh visi yang tadi. Bu Jenny sadar diri, ini terlalu banyak. Saya mampunya cuma 1 piring, kok nganggurnya 1, 3 paketnya nggak bisa selesai. Ini kenal asal pelakon, asal semangat. Yang penting itu dukung Bu Jenny Pak Bay, Pak Bay, nyuwun loh. Saiki langsung kan kula nyuwun jenengan dukung Pak Bay. Tanpa kehadiran Pak Bay, Bu Jenny tak ada artinya. Jadi saya minta langsung kepada beliau ya, semoga hatinya terketuk dan bisa bantu meskipun harus hanya pegang hati. Itu luar biasa ya. Semoga kendala-kendala ini bisa dituntaskan. Saya tahu bahwa kemampuan Ibu Kamarito ini hebat, hanya perlu tereksplor secara optimal. Itulah yang dikatakan fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sebagian saja, sebetulnya banyak di dalam itu yang belum dimunculkan. Untuk buka esnya, munculkan kekuatan-kekuatan itu dengan pendekatan yang bagus juga, yang kekeluargaan, yang humanis. Tidak usah disentak. Kalau disentak biasanya yang emosinya tinggi langsung kaget, akhirnya ngambul. Kalau disentak ngambul, kepala sekolah lain dimusuhi ya. Bapak bisa berjari menjadi kesalahan yang cilik disentak sama dia. Jadi itu Bapak dan Ibu, semoga ini bisa memberikan suatu pencerahan dan perubahan. Dan kegiatan ini akan kami dikomunikasikan. Link sudah saya berikan kepada Ibu Jenny, nanti diunggah. Ada 5 hal yang harus diunggah Ibu Jenny, dan itu merupakan laporan kinerja kepengawasan saya khususnya di Canduro menangani 40 lembaganya. Di masyarakat saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenal refleksinya. Kalau saya amati ini refleksinya membangun sekali Pak. Kami sangat senang sekali ya acara hari ini. Kemarin Bu Jenny sempat halo Pak. Takut ini tidak apa ya kita hidup diskusi kita. Luar biasa ini luar biasa sekali, Masya Allah. Komite juga dari Pak Jenal ini membuka wawasan kami Pak di sini, meskipun kami ini dari guru penggerak 4 orang mau nambah lagi. Tambah lagi ya? Iya, Dewi Pak. Iya Pak. Bukan lupa lagi nama tadi bocahnya. Iya, itu Pak. Makanya di sini kami bersyukur dapat berkumpul ini Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Demikian Bapak Ibu acara sosialisasi visi misi SDG kita muncul kita. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya itu dalam satu lagi ya. Burung Dera Burung Cendrawasih dari hulu di Provinsi Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Daud salam dan jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu saya langsung mau izin.